Mokondo Music. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya David Nobel Nenggolan, NPM 19110026, Stambuk 2019, Grup A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini riset saya yang berjudul Filsafat Pendidikan mengenai pengamatan proses pembelajaran daring siswa kelas 6A di Sekolah Dasar Agios Nikitas. Makalah ini yang dimana diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Logika Filsafat yang diampu oleh dosen Dr. Anulus Harlan Simanjuntak MPD. Saya akan membacakan dari latar belakangnya. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran daring. Pada kenyataan yang kita lihat di sekolah-sekolah, seringkali guru terlalu aktif di dalam proses pembelajaran daring. Sementara siswa dibuat pasif sehingga interaksi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran daring tidak efektif. Jika proses pembelajaran daring lebih didominasi oleh guru, maka efektivitas pembelajaran daring tidak akan dapat dicapai. Untuk menciptakan kondisi pembelajaran daring yang efektif, guru dituntut agar mampu mengelola proses pembelajaran daring yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga siswa mampu belajar daring. Untuk bisa belajar efektif, setiap orang perlu mengetahui apa arti belajar sesungguhnya. Belajar adalah sebuah tindakan aktif untuk memahami dan mengalami sesuatu. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, proses belajar terjadi jika anak merespons stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru. Selain itu, untuk meraih pembelajaran efektif, peserta didik juga dapat dibimbing oleh guru dari pengetahuannya sebelum yang mereka miliki yang tersimpan dalam ingatan dan pemikiran mereka atau kognitif. Dengan menggunakan teori dan metode pembelajaran dengan tepat, jika hal itu belum terjadi, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif atau optimal tanpa menyiapkan sejumlah perangkat pembelajaran yang tepat. Di sini para guru juga bisa mempelajari aliran-aliran dari filsafat pendidikan yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan keadaan siswa dan keefektifan dari penerapan aliran filsafat pendidikan tersebut dalam praktek yang ada di sekolah. Tujuan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran daring di kelas 6A Sekolah Dasar Agios Nikitas. Untuk mengetahui metode, model, strategi dalam proses pembelajaran daring di kelas 6A Sekolah Dasar Agios Nikitas. Untuk mengetahui aliran filsafat pendidikan, apa yang diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran daring di kelas 6A Sekolah Dasar Agios Nikitas. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam proses pembelajaran daring di kelas 6A Sekolah Dasar Agios Nikitas. Adapun manfaat penelitian yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Dapat mengetahui bagaimana proses pembelajaran, metode, model, dan strategi proses pembelajaran yang digunakan oleh guru, serta untuk mengetahui apa saja kendala yang muncul dalam proses pembelajaran di kelas 6 Sekolah Dasar Agios Nikitas Medan. Laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber literasi bagi para pembaca, sebagai evaluasi pembelajaran bagi siswa, sebagai calon guru di masa depan, bagaimana proses pembelajaran yang baik dan efektif serta menerapkan aliran filsafat pendidikan dalam proses pembelajaran. Pembahasannya adalah di sini pengertian siswa atau peserta didik. Siswa sendiri merupakan seorang pelajar atau murid yang sedang duduk di bangku SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, SMA, sekolah menengah atas. Seorang siswa belajar dalam mendapatkan ilmu pengetahuan agar bisa mencapai cita-cita dan impiannya. Seorang siswa adalah seorang anak yang sedang menempuh pendidikan dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Itulah yang disebut dengan siswa dan siswi. Siswa merupakan satu-satunya subjek yang menerima apa saja yang diberikan oleh guru. Saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, siswa digambarkan sebagai sosok yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Pengertian guru. Guru dalam bahasa Jawa adalah menunjuk pada seorang yang harus digugu,
dan ditiru oleh semua murid dan bahkan masyarakat. Harus digugu, artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid. Sedangkan ditiru, artinya seorang guru harus mau menjadi suri teladan atau panutan bagi semua muridnya. Secara tradisional, guru adalah seorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal. Hanya saja ruang lingkup guru berbeda-beda. Ada guru pendidik dan mengajar di sekolah, negeri ataupun swasta. Pengertian belajar. Bila diperhatikan lebih jauh, esensi dari dasar pengertian belajar adalah perubahan dengan berbagai karakteristiknya dan latihan atau pengalaman. Pertanyaan, perubahan dalam hal apa? Apakah perubahan tersebut terjadi hanya dalam bentuknya yang konkret atau akan berlaku juga dalam bentuknya yang abstrak? Untuk menjawab masalah ini terdapat dua pandangan yang penting, yaitu pandangan behavioristik dan pandangan kognitif. Menurut pandangan behavioristik, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku atau cara seseorang berbuat pada situasi tertentu. Serta perubahan tersebut dapat diamati, artinya berpikir dan emosi tidak menjadi perhatian dalam suatu aktivitas belajar karena tidak bisa diamati. Sebaliknya, menurut pandangan kognitif, belajar adalah proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku atau berbuat dalam situasi tertentu, dan perubahan tersebut adalah refleksi dari perubahan internal. Pengertian mengajar. Mengajar pada hakikatnya adalah suatu proses mengorganisir lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga pada diri siswa terjadi proses belajar. Dalam hal ini, S. Nasution 1982 mengemukakan bahwa mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisir lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Seorang guru sebagai pengajar harus memerhatikan prinsip sebagai berikut, yang dimana adalah A. Konteks, B. Fokus, C. Sosialisasi, D. Sekuensi, D. Evaluasi. Pengertian pembelajaran. Secara umum, pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang untuk sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping tercipta proses belajar juga sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Itulah sebabnya Darsono 2000 mengemukakan bahwa pengertian pembelajaran dapat dimaknai sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. 6. Tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah rumusan tentang perilaku hasil belajar atau kognitif, psikomotor, dan afektif yang diharapkan untuk dimiliki atau dikuasai oleh si pelajar. Setelah si pelajar mengalami proses belajar dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi kunci adalah dalam rangka menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata ajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai dan dikembangkan dan diapresiasikan. Bab 3. Metodologi penelitian. Lokasi penelitian. Observasi dilaksanakan di sekolah dasar swasta Gius Nikitas dengan alamat Jalan Tanjung Mulia Hilir, Gang Padi, Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Kota Medan, Sumatera Utara. Kelas yang diobservasi adalah kelas 6A dengan jumlah siswa 19 anak. Observasi dilaksanakan pada Rabu 20 Januari 2020 pada jam pelajaran 2 dan 3, yakni pada pukul 9.25 sampai 10.15 WIB. Dalam satu kali tatap muka adalah 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru mata pelajaran pada saat observasi adalah Ibu Sabaria Spayung SPD. B. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui metode observasi langsung pada kelas 6A Sekolah Dasar Swasta Gius Nikitas Medan
Bagaimana proses pembelajaran serta interaksi antara guru dan siswa dalam pembelajaran, serta aliran filsafat pendidikan apa yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif, dengan mengadakan wawancara kepada siswa dan guru serta mengisi kuesioner dalam pembelajaran daring berlangsung. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6A Sekolah Dasar Swasta Agus Nikitas Medan dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Ibu Sabara Ispayu. Terima kasih, sekian dari presentasi video mini riset saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.